Kemudian selanjutnya syarat sah sholat selanjutnya yang nomor 2 adalah satrul aurah, menutup aurat. Syarat yang kedua adalah menutup aurat. Orang menghadap Allah Subhanahu wa taala nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal aja tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, enggak, harus ada apa? Pakaiannya, harus ada tutup auratnya. Tutup auratnya. Bahkan kata firman Allah, nasihatnya Allah dalam Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Maknanya ketika masuk masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya, maka ambillah pakaian yang terbaik, hiasan yang terbaik gitu. Sholat ya pakai dengan pakaian terbaik, bukan asal-asalan. Habis kerja bangunan, kaosnya itu masih keringat-keringat gitu. Padahal masih ada kesempatan buat ganti segala macam. Ya, pokoknya wudhu langsung masuk masjid, misalnya seperti itu. Nah, itu kan apa sah, tapi apa? Ada adabnya juga. Ada adabnya. Ada sekedar mengesahkan ada, kemudian ada adabnya juga. Ada adabnya juga. Karena menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Kita menghadap Pak Lurah aja nggak bisa sembarangan kok. Nah, seperti itu. Maka harus ada pakaian terbaik. Ahabbus thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ghamis. Pakaian yang paling disukai Rasulullah, termasuk buat ibadah yang paling disukai Rasulullah adalah ghamis atau gamis. Komis bahasa Arabnya komis, bahasa Indonesianya gamis. Gamis itu pakaiannya yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gamis itu bagaimana? Pakaiannya gimana gamis itu? Teta. Bukan tak. Ya ini gamis. Allah. Jadi gamis itu ukurannya itu sebenarnya itu yang biasanya panjang, kemudian tidak ada belaknya sampai ke bawah, hanya buat sini aja kepalanya aja, itu namanya gamis. Tapi kalau misalkan ada belaknya, panjang kemudian ada belaknya, kayak jubah kelulusan atau jubah-jubah yang biasanya seperti itu, jubahnya imam-imam Saudi atau imam sebagian imam kan ada jubah belak sampai bawah itu, nah itu namanya jubah. Itu tapi satu jenis yang sama-sama arahnya ke gamis, hanya saja yang satu itu enggak terbelah sampai bawah, yang satunya terbelah. Nah, itu pakaian yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan nggak ada, ya pakaian muslim yang benar-benar ibadah. Nah, bukan pakaian yang sembarangan. Kita dulu kalau misalkan datang ke calon mertua kita kan nggak sembarangan itu datang pakaiannya itu kan. Nah ini nggak sembarangan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala asal-asalan. Sholat pakai kaos sah tidak sah, tapi kurang afdol. Bahkan kalau misalkan ada gambar-gambaran bisa jadi makruh, bisa mengurangi pahala. Atau tulisan-tulisan yang tidak layak bisa mengurangi pahalanya, makruh. Nah, hukumnya itu. Utusan obat tuh. Nanti ya, pertanyaannya nanti. Nggak sabar ya. Nah, gitu ya. Jadi menutup aurat yang kita targetkan bukan sekedar menutup aurat, tapi menjaga adab dalam aurat juga sekalian. Nah, pakaian kita juga benar-benar menjaga ta'lim kita dalam ibadah kita. Nah, untuk laki-laki aurat itu batasannya, nah ini fikihnya kita pelajari buat pengetahuan. Untuk laki-laki batas minimalnya auratnya adalah ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu antara pusar dan lutut. Pusar itu termasuk aurat dan lutut semuanya. Itu paling minimal seperti itu. Dulu zaman sahabat itu kan nggak semuanya punya pakaian. Nah, kadang-kadang satu keluarga kakak beradik cuma satu, jadi ya gantian. Tapi itu minimalnya sudah menutup aurat. Nah, misalkan cuma sarung aja, nah tapi itu menutup aurat gitu. Dulu bahasanya izar itu sebenarnya kayak pakaian ihram itu bagian bawahnya.
Dulu itu seperti itu, izar itu ya kurang lebihnya pakai niolong bagian bawah itu izar. Nah sekarang udah berkembang bahasa Arab terus diganti atau bukan diganti perkembangan kemudian menjadi sarung. Jadi sarung itu ya kurang lebih gambaran dulunya seperti itu atau ikat bawah itu namanya izar. Nah seperti itu. Itu kalau misalkan batasan laki-laki. Nah, batasan laki-laki seperti itu minimalnya adalah antara pusar dan lutut. Itu laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat sama, laki-laki di luar sholat maupun di dalam sholat batasnya seperti itu. Nah, diingatkan sekali lagi itu adalah sekedar auratnya, sekedar batasan sah, tapi kita bukan ingin sekedar sah tapi apa juga menunjukkan adab kita di dalam sholat. Gitu. Bukan sekedar sah saja. Jadi makanya tambahannya tadi penjelasan di awal tadi itu. Kemudian selanjutnya auratnya wanita. Nah, kalau misalnya dia auratnya perempuan, laki-laki. Nah sekarang auratnya wanita. Wa auratul hurrah fi shalah ma siwa wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batanan ila al-qu'aini. Auratnya wanita di dalam sholat itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah ini terbuka, batasannya sampai dagu juga tertutup karena dagu bukan wajah lagi, tertutup juga. Dia diajukan ke depan, sini tutup. Cuma ininya aja yang kelihatan, itu wajah. Kemudian telapak tangan, ini yang kelihatan telapak tangan baik yang dalam maupun yang luar, sampai sini pergelangan. Ini yang ditampakkan di dalam sholat, auratnya seperti itu. Jadi semua badan kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Itu kalau misalkan di dalam sholat. Bagaimana kalau misalkan di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari, di luar rumah terutama, amma auratul hurrah kharidas sholat fajami'u badaniha. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling mu'tamad, pandangan para ulama, auratnya wanita di luar sholat adalah seluruh badannya. Ini adalah pendapat yang paling kuat di kitab-kitabnya para ulama seperti ini. Ini bukan satu kitab aja, saat ini mewakili ratusan bahkan ribuan kitab di belakangnya. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak tahu gimana, kurang berani apa gimana, nyampaikannya malah kebalik-balik. Nah, ini pendapat yang kedua ini, yang pertama yang lain. Nah, itu kita harus akui, kita harus yakini pendapat yang paling kuat seperti itu. Jadi seluruh badannya itu adalah merupakan aurat. Itu wanita seperti itu. Mungkin yang terlihat matanya saja itu untuk biar kelihatan di jalan. Nah, itu pendapat yang paling kuat seperti itu. Dulu waktu turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihin, perintah untuk menutup aurat untuk para wanita, maka langsung hari itu juga orang-orang Ansor, sahabat-sahabat wanita Ansor waktu itu langsung keluar dari rumah mereka itu seolah-olah di kepala-kepala mereka ada burung gagak. Maknanya apa? Mereka itu pakai pakaian hitam yang menutup semuanya seperti itu. Langsung seperti itu. Nah, itu pendapat yang paling utama seperti itu. Karena memang kemuliaan wanita seperti itu. Semakin tertutup, semakin terjaga, maka akan semakin mulia, semakin mahal harganya. Nah, tapi kalau misalkan sudah dibuka-buka seperti itu kan hal biasa gitu. Yang namanya mutiara kalau misalkan mahal harganya itu kan tempatnya itu tertutup, disimpan rapat-rapat, dikunci, nah itu mahal. Tapi kalau misalkan udah di pinggir jalan seperti itu, nah kan orang pada ngeliat segala macam, udah turun harganya nanti mutiaranya itu. Maka perempuan di dalam Islam ini benar-benar mulia sebenarnya. Belum mampu bagaimana Ustaz? Maka kita ambil pendapat yang kedua baru solusinya. Pendapat yang kedua itu auratnya wanita di luar sholat sama dengan di dalam sholat, yaitu boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Paham ya? Yang dibalik-balik, kadang-kadang dibalik-balik. Enggak, yang kuat itu yang tadi itu, yang boleh menampakkan itu loh, itu yang kuat itu. Nah, yang nggak kuat itu, yang teroris itu loh, yang ditutup itu malahan. Nah, itu kan malah ribet. Nah, itu padahal juga ya belajar kitab yang ngomong kayak gitu itu. Nah, makanya kalau misalkan ditanya, ambil kitab apa? Mazhab mana? Bingung itu. Nah, benar-benar bingung. Nah, karena mayoritas mazhabnya para ulama seperti itu. Nah, mazhab Syafi'i, baik mazhab-mazhab yang lainnya pun seperti itu. Dipahami insyaallah ya. Jadi
kita harus tahu seperti itu, ilmuannya, ilmiahnya seperti itu. Nah, nanti pengamalannya kita secara bertahap, tapi jangan menafikan, jangan sampai menafikan, jangan sampai menafikan. Apalagi mengkaburkan data, itu nanti itu takutnya itu termasuk yang di dalam Al-Quran itu dicela, itu yang menutupi ilmu yang sesungguhnya itu, padahal tahu kitabnya, padahal tahu referensinya sendiri. Nah, itu karena ada kepentingan yang lain segala macam, akhirnya tutup-tutupilah, janganlah. Nah, ben yang lain-lain aja, ben kan kelihatan itu indah kan. Itu bukan aurat, itu aura katanya gitu. Masya Allah. Sampai seperti itu kadang-kadang itu. Nah, ini bukan aura, itu Agus. Kasih. seperti itu. Jadi wanita itu bisa menjadi sumbernya pahala, juga wanita bisa menjadi sumbernya dosa. Kapan menjadi sumbernya pahala? Ketika orang itu bisa menjaga pandangannya. Ketika dia lewat kemudian wanita laki-laki lain bisa menjaga pandangannya, maka jadi pahala itu malahan. Tapi kalau misalkan itu wanita menjadikan dirinya sebagai seperti itu, makanya jadi pada ladang dosa malahan. Dia dosa, kemudian orang-orang melihat dosa, mikirin dosa, kebayang kemana-mana, bawa ke rumah, bawa kantor segala macam. Maka ini adalah seperti itu. Kan arahnya kan kayak gitu kita mikirinnya, jangan sekedar Wallahu a'lam. Itu yang kedua, menutup aurat dengan batasan tadi ya, dengan laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu sudah.